Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang NetACAD 10.4.3 dengan judul Basic Device Configuration. Nah, nantinya di lab kali ini kita akan mengkonfigurasi topologi-topologi yang ada di samping nih, perangkat-perangkat yang ada di samping nih, dengan masing-masing perangkatnya tuh punya addressnya masing-masing, IP addressnya masing-masing yang bisa kita lihat di addressing table. Nah, setelah itu di sini ada penjelasan-penjelasan tambahan mengenai kayak password untuk semua linesnya itu Cisco, kayak terus enable secretnya itu, enable password secretnya itu class, dan lain-lain. Mungkin di sini kita akan menggunakan check result ini di bagian assessment items sebagai patokan kita ya. Misal kayak kalau udah checklist berarti itu udah kita konfigurasi, kalau belum berarti masih perlu dikonfigurasi. Nah, kita akan menjadikan semua yang XXXX ini menjadi checklist ya nantinya gitu. Nah, mungkin langsung saja kita mulai. Kalau di sini mulainya tuh dari kelas B ya. Jadi di kelas B kita akan konfigurasi sebanyak ini. Langsung saja kita menuju kelas B. Close. Kelas B ada di tengah-tengah sini. Lalu kita akan memakai CLI-nya. Sebelum memakai switch ini kita perlu menghidupkan dari switch-nya tadi. Enable. Lalu di dalam sini kita akan masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita cek result di sini. Kita akan login ke console line dulu, hostname-nya dulu kita ubah deh menjadi jadi kelas min B. Lalu kita aktifkan enable secretnya kelas. Lalu setelah itu, setelah kelas hostname udah, kita ke console line-nya ya. Nggak login, line console. Nah, ntar di dalam line console ini kita beri password dulu. Cisco kan passwordnya. Lalu login. Lalu kita langsung kerjakan yang ini juga sekalian, yang VTY lines-nya. Line VTY 0. Setelah itu passwordnya Cisco sama. Enter. Login. Exit. Sudah nih. Sekarang kita konfigurasi dari si default gateway-nya dengan cara default gateway. Setelah itu kita close dulu sebentar. Kita akan ke addressing table, tepatnya di kelas B. Enggak, iya di kelas B ya, iya di kelas B, sorry. Dengan default gateway-nya tuh campur ya dengan yang A atau enggak. Lalu kita coba dulu deh, kan kelas B nya IP nya 10.10 kan, kita coba 10.1 sebagai gateway nya ya. Iya, kita coba 10.1 sebagai gateway dari student 4 dan student 3, atau IP nya si switch lah. 172. Tuh, enter. Kalau kita konfigurasi IP address-nya nih sekarang, lalu IP address
72.11.10.35 dengan subnetnya 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita akan mengisi deskripsinya jangan lupa. Deskripsi di sini IP gateway student 3 4 ya, kalau nggak salah student 3 dan 4 ya. Oh iya, 3 dan 4. Enter. Setelah itu cek result lagi. Udah checklist ya, descriptionnya. Setelah itu kita no shutdown biar portnya nggak mati-mati. Sudah. Setelah itu exit. Setelah itu kita buat banner MOTD. Kita kasih tulisan apa nih? Welcome to kelas B gitu ya. Bentar. Setelah itu kita service password encryption, kita enkripsi si passwordnya tadi dengan cara service. Nah, kita enter. Setelah itu kita copy running startup config ya. Keluar dulu sepertinya. Enter. Kita lihat dulu progresnya sudah sampai mana. 31% ya. Dan settingan untuk konfigurasi untuk kelas B, switch kelas B sudah selesai. Selanjutnya kita akan berpindah ke college nih. College ini merupakan router kalau di sini. Kita X lalu close. Nah ini nih college nih. Kita akan konfigurasi router college tadi. Jadi yang dikonfigurasi apa aja nih? Kita cek dulu. Banner MOTD pertama, nggak apa-apa, kita langsung banner MOTD nya sekalian. Banner hostname dulu deh. Hostname college. Sorry. Configure terminal dulu. Baru di sini kita akan mengkonfigurasi si routernya tadi. Setelah itu banner MOTD-nya welcome to apa ya enaknya ya, to college gitu aja ya. Setelah itu kita konfigurasi enable secretnya atau accept passwordnya dengan cara enable secret class. Setelah itu kita ke line console 0. Lalu di sini kita beri password.
Cisco. Setelah itu kita login. Setelah itu kita akan langsung lanjut ke line VTY 0 ya. VTY 0. Setelah itu login, password dulu. Password Cisco, login, exit. Nah, sudah nih untuk urusan password dan lain segala macam. Selanjutnya kita akan isi IP address dari si college-nya tadi. Nah, untuk masuknya kita ketikkan interface, lalu nama interface-nya apa nih? Kalau di sini gigabit Ethernet nih. 0/0. Nah, kita sudah masuk di interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, kita isi deskripsi dan IP address-nya di dalam sini. Ini sudah ada keterangannya di sini, kita tinggal ikutin. IP address 172.14.5.1 0. Enter. Ya, setelah itu sudah 51% tampaknya sudah berjalan. Deskripsi lalu isi IP 6-nya. Deskripsi. Apa deskripsinya? College kita lihat dulu yang lainnya namanya. College yang ini nujuknya ke college kelas A, gitu namanya, college kelas A. Nah, sudah. Setelah itu IP address 6 kita akan isi. IPv 6 kasih. Ini langsung salin aja di sini ya. Biar nggak ribet buat nulis-nulisnya lagi. Paste, enter, valid detect ini. Gini, sorry. Nah, baru mau dia. Port statusnya jangan lupa no shutdown ya, biar nggak mati. Enter. Setelah itu kita akan pindah interface. Kita exit dulu interface ini. Kita pindah ke gigabit Ethernet 0/1 ya. Kita isi deskripsinya juga. College kelas B. Kalau tadi kelas A, berarti ini punya kelas B. Setelah itu kita ganti IP address-nya 72 titik berapa tadi? 14.10. Titik 1 255.255.255.0. Enter.
Lalu selanjutnya kita akan isi IP6 ya. IPv6 address, kita copy, enter. Sudah kita isi MAC address-nya, IPv6 ya, sorry. Dan portnya jangan lupa di no shutdown ini ya, biar nggak mati. Sekali lagi, shutdown, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan service password encryption di luar sini ya, di luar interface. Coba kita service password, nah kita enter. Setelah itu kita periksa nih, cek resultnya. Sudah 78% completionnya. Dan bagian college sudah kita konfigurasi semua. Bagian kelas B, college sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi dari student 1, student 2, student 3, student 4, dan mulai dari gateway dan IPv6 nya ya, kita konfigurasi. Langsung saja kita lakukan. Student 1 desktop, IP configuration, default gateway nya dari student 1 tuh kita isi, bentar, kita copy, taruh sini, titik 1 ya. Lalu IP address, IP6 addressnya, IPv6 nya itu segini ya, benar. Paste 64, default gateway nya segini, paste lagi biar gak ribet buat nulis satu-satu. Selanjutnya kita pindah ke student 2. Student 2 sama, kita ganti si gateway nya 5.1. Itu default gateway nya juga masih sama. Ganti IPv6 nya, slashnya dihapus ya, 4. Nah, sudah jadi. Selanjutnya student ketiga, student ketiga 150, ya benar. Default gateway nya 14.10.1 dan IPv6 nya itu ada di angka segini. /64. Lalu gateway nya ini, lalu kita taruh di sini, dan student 3 sudah kita konfigurasi. Selanjutnya student 4. Student 4 IP nya segini ya, kita ganti dulu IP nya, berarti 172.1.14.10.60. Lalu gateway nya juga jangan lupa 10.1. Selanjutnya IPv6 nya segini, copy, lalu kita paste di sini. Jauhan
164 nya kita hilangin, kita pindah di sini, dan default gateway nya segini. Paste. Nah, sudah. Setelah itu X, dah, completionnya sudah 100 ya. Kita cek result kalau nggak percaya. Nah, sekarang semua semua device sudah checklist semua konfigurasinya. Bisa dilihat di sini dari kelas B, checklist hijau semua. Lalu sampai ke student 4 hijau semua. Jadi completionnya juga sudah 100%, berarti konfigurasi yang kita lakukan 100% berhasil. Dan sepertinya cukup sekian video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.